Chapter pertama, latar belakang, alasan dan ide. Mengapa kita bikin sistem pakar dengan tema ini? Salah satunya adalah video ini. Di dalam video Ninghongo Mantapu, Jerome dan teman-temannya membeli bahan-bahan masakan secara random di supermarket. Lalu setelah membeli di supermarket, bahan-bahan random tersebut diserahkan kepada Chef Arnold untuk dimasak menjadi makanan yang akan menggunakan bahan-bahan tersebut. Dan akhirnya jadilah makanan yang enak berdasarkan bahan-bahan tersebut. Kejadian atau konten seperti ini tidak akan berhasil jika bukan karena keahlian dari Chef Arnold yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat banyak. Namun, dari situ kita bertanya-tanya, bisa gak sih ada sebuah sistem yang membuat orang awam tiba-tiba sehebat Chef Arnold? Karena mengingat pengertian sistem pakar adalah program komputer berteknologi kecerdasan buatan atau AI yang menstimulasikan penilaian, perilaku, dan kemampuan pengambilan keputusan manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Akhirnya, kami tertantang untuk membuat sistem pakar bertema resep makanan ini. Tapi, gimana sih cara bikinnya? Nah, semua itu bakal kita lanjut ke chapter selanjutnya. Nah, selamat datang di chapter 2. Kali ini kita akan bahas gimana sih cara bikin sistemnya. Apa cuma masukin data-data resep ke dalam komputer terus jadi? Nah, nyatanya nggak semudah itu teman-teman. Walau memang benar kita butuh data-data resep yang sangat banyak, jadi tentu aja step 1 kita harus cari banyak data resep makanan. Setelah selesai mengumpulkan semua data di step 1, terus apa? Nah, barulah akhirnya kita membuat sistem atau aplikasinya. Tapi kalau kita jelaskan dalam bentuk codingan, maka video ini bakal sangat membosankan dong. Bahkan kalian udah mau pencet tombol keluar aja mungkin tadi dengar kita mau bikin codingan. Nah, jadi kita bakal jelasin tanpa codingan dan hanya konsepnya, sehingga orang awam juga bisa paham. Jadi gimana sih dari data-data sebelumnya bisa dibikin sistem pakar resep makanan? Nah, jadi pertama-tama kita tentunya harus mengumpulkan keinginan user, yang tidak lain dan bukan adalah bahan-bahan. Kita harus tahu bahan apa saja yang dimiliki user. Nah, lalu kedua kita harus kumpulkan bahan-bahan tersebut. Lalu kita cari bahan tersebut sesuai dengan resep apa saja. Misalnya, wortel digunakan untuk membuat sayur bayam. Tapi user juga punya bayam yang mana juga bisa digunakan untuk sayur bayam. Sehingga ketika terjadi duplikasi atau kesamaan harus dihilangkan salah satunya, sehingga tidak menampilkan hasil yang lebih dari satu. Ketiga, setelah kita tahu resep apa saja yang dapat dibuat, ya udah, tinggal kita tampilkan deh ke user resep apa saja yang direkomendasikan dan juga sangat direkomendasikan. Dah, kita mau lanjut coding dulu ya. Nanti kalau udah selesai kita ketemu lagi di chapter selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi seperti ini tampilan dari hasil website kita. Pertama-tama kalian bakal diperlihatkan kotak resep yang masih kosong, dan di bawahnya ada sangat rekomendasi dan rekomendasi. Kenapa kosong? Karena kalian harus pilih dulu bahan masakan yang kalian ingin nanti dibuat sebuah makanan, lalu klik button di bawah cari resep. Setelah itu akan muncul resep yang diinginkan di kotak resep di atas nanti. Nah, kita contohin aja deh langsung. Misalnya di sini kita pilih dari sayur-sayuran, wortel. Lalu dari daging atau hewan kita pilih ayam. Maka hasilnya akan seperti ini. Disangat rekomendasikan akan menampilkan pangsit ayam sayur. Dan direkomendasi banyak resep lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Buat kalian yang paham konsep and dan or di dalam codingan, harusnya ini nggak terlalu susah untuk dipahami. Kalian bisa lihat di pangsit ayam sayur terdapat bahan masakan wortel dan ayam. Tapi kalian bisa lihat di sayur bayam ada wortel tapi tidak terdapat ayam.
Sehingga bisa disimpulkan kalau rekomendasi untuk resep yang asal salah satu bahan yang dipilih user terdapat di dalamnya, maka akan ditampilkan. Tapi kalau sangat rekomendasi untuk resep yang terdapat semua bahan yang dipilih user terdapat di dalamnya, jika ada bahan yang dipilih user tidak ada di dalam resep tersebut, maka tidak akan ditampilkan. Atau kalau kalian mau coba sendiri, bisa diklik link di kolom deskripsi di bawah ya. Sekian dan terima kasih.